Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yesi selaku dosen pengampu mata kuliah Expert System. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi melalui video ini. Namun ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafika Aziza Rahab dengan NIM 2020 31277. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Perancangan Sistem Peramalan Cuaca Berbasis Logika Fuzzy. Nah, di slide ini membahas tentang apa sih permasalahan yang dibahas pada artikel ini. Nah, artikel ini membahas tentang bagaimana mengetahui pola iklim yang ekstrim serta menganalisa gejala-gejala cuaca yang ada pada hari ini. Nah, adapun permasalahan yang diangkat berdasarkan artikel ini yaitu artikel ini memiliki pengujian perancangan peramalan cuaca pada sebuah kantor stasiun meteorologi yang dimana menggunakan logika fuzzy. Nah, pengujian ini dimaksudkan untuk menguji kelayakan sistem yang dibuat dan mengetahui kelemahan dari sistem yang dibuat tersebut, sehingga dapat dievaluasi atau diperbaiki ke depannya. Adapun pengujiannya itu diawali dengan menginput suhu, kemudian kelembapan serta angin di stasiun meteorologi tersebut. Nah, kemudian dieksekusi dengan menggunakan metode logika fuzzy sehingga menghasilkan output berupa kondisi cuaca yang terjadi di hari itu, seperti hujan, intensitas rendah, sedang, tinggi, berawan, cerah, ataupun panas. Adapun rule base-nya adalah sebagai berikut. Jika suhunya dingin, maka kelembabannya akan lembab dan angin kencang, maka diprediksi akan hujan. Nah, di nomor 3, jika suhunya dingin, kelembabannya akan lembab dan anginnya kencang, maka diprediksi akan hujan deras. Nah, sedangkan yang di nomor 7, jika suhunya dingin, maka kelembabannya tidak lembab dan anginnya pelan, maka hujan yang terjadi adalah hujan yang rendah. Berikut adalah fungsi keanggotaannya, di mana di gambar 2 merupakan fungsi keanggotaan variabel tekanan udara. Jika angka yang didapatkan itu berkisar dari 0 sampai 85, maka tekanan udaranya lemah. Nah, jika dari 85 sampai 205, maka tekanan udaranya yaitu kuat. Nah, jika angkanya itu terletak dari 205 dan seterusnya, maka tekanan udaranya itu sangat kuat. Sedangkan di gambar 3, ada fungsi keanggotaan variabel suhu udara, yang dimana jika rentang angkanya berkisar dari 0 sampai 1000, maka suhu udaranya kecil. Jika rentang angkanya 1000 sampai 2500, maka suhu udaranya besar. Dan jika 2500 ke atas, maka suhu udaranya sangat besar. Begitu juga di gambar 4, yaitu fungsi keanggotaan variabel kelembapan udara. Jika berkisar dari 0 sampai 10, maka kelembapan udaranya sedikit. Jika angkanya berkisar dari 10 sampai 60, maka kelembapan udaranya sedang. Dan jika berkisar dari 60 sampai 100, maka kelembapan udaranya banyak. Adapun tampilan fazifikasinya adalah sebagai berikut. Di gambar 11 menampilkan fungsi keanggotaan suhu, sedangkan di gambar 12 dan 13 menampilkan fungsi keanggotaan kelembapan, dan di gambar 14 menampilkan fungsi keanggotaan output. Nah, ini adalah hasil dari pengujiannya, di mana yang di sebelah kiri ini menampilkan output dari pengujiannya tersebut, dengan keterangan bahwa jika outputnya berkisar 0 sampai 5, maka cuaca di esok hari itu akan cerah. Nah, jika output yang dihasilkan itu berkisar 5 sampai 20, maka cuaca besok diperkirakan akan mendung. Dan jika outputnya dihasilkan dari 20 sampai 50, maka cuaca di hari esok diprediksi akan hujan. Nah, berdasarkan pengujian yang dilakukan tersebut, yang dimana suhunya berkisar 60, yang dimana suhunya terletak di angka 30, kelembapannya 72,5 dan anginnya 17,5, sehingga output yang didapatkan
sebesar 5,79, yang dimana output ini merupakan rata-rata atau average dari suhu kelembapan dan angin. Nah, karena output yang dihasilkan itu sebesar 5,79, maka diprediksi cuaca di hari esok itu akan mendung sesuai dengan keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan pada stasiun meteorologi Fatmawati, tepatnya di daerah Bengkulu. Pengujian tersebut dilakukan dengan membuat kuesioner yang dimana kuesioner ini terdiri dari 4 pertanyaan dengan menggunakan 4 pilihan jawaban yang akan dijawab oleh para pegawai yang ada di stasiun meteorologi Fatmawati, tepatnya di daerah Bengkulu tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah dalam menentukan sebuah peramalan, khususnya cuaca, yang penting ditentukan adalah fungsi keanggotaan dan rule yang digunakan. Logika Fuzzy dengan menggunakan metode Sugeno sangat baik digunakan dalam peramalan cuaca karena tingkat keakuratannya di atas 60%. Semakin banyak variabel-variabel yang dijadikan input, maka akan menghasilkan output yang semakin baik ataupun akurat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.